Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan merakit ya, merakit PC. PC-nya ini aspeknya i7 ya, i7 jadul. Jadi Sirtiman masih suka yang jadul-jadul gitu. Masih suka explore. Oke, di sini udah dilihat racikannya ya. Sebelumnya dikasih tahu kalau untuk casingnya ini Sirtiman masih belum datang ya, casingnya udah order belum datang gitu. Jadi ya baru racikan komponen yang ready dulu deh gitu. Sebelumnya sekedar informasi. Jadi sebelum ini tuh Sirtiman pakai PC AMD A10 ya, A10. Cuma pas pengen bersih-bersih tiba-tiba itunya tuh lengket gitu loh, CPU coolernya tuh lengket sama prosesornya, dan itu Sirtiman buru-buru bukanya buru-buru ya, nggak sabaran jadinya itunya bengkok, kaki-kaki di prosesornya, jadi mau nggak mau harus ganti. Nah karena ya pengen ya punya i7 gitu, pengen nyoba deh gitu. Jadi Sirtiman beli prosesor baru sama motherboardnya. Kalau untuk komponen lainnya kayaknya masih sama ya, kecuali mungkin fan. Kalau fan ya ini lagi belum belum dapat keputusan nih, ngikutin casingnya dulu. Casingnya ini mau yang ya seperti apa modelnya nih, pasnya buat yang fan yang lama atau fan yang baru aja gitu. Soalnya ya belum datang casingnya sih, jadi belum ada gambaran gitu. Oke, kita langsung menuju racikan komponen i7 3770 ya. Kita lihat komponen pertama ini, prosesornya ya. Prosesornya ini kita pakai Intel i7 3770. Semoga kelihatan deh. 3770 kecepatannya 3,4an ya. 3, berapa sih, kecil banget, 3,4. Ini belum di clock, nanti kalau di clock ya nggak tahu lah ya. Sebenarnya Sirtiman belum dapat info ya, ini motherboardnya bisa di clock atau enggak gitu. Oke, komponen keduanya motherboard. Dari yang pertama dulu, apa ya sejarahnya, kenapa pakai ini pilihannya tuh. Sirtiman itu ya selain pengen coba ya, tadinya pengen coba yang i5 Gen 3 gitu, katanya populer banget, udah banyak yang pakai gitu. Cuma setelah dilihat-lihat, dibandingin harga sama ini beda ya, nambah sedikit sih. Cuma setelah lihat reviewnya di channel-channel YouTube lain itu ya kayaknya tanggung Sirtiman pakai yang ini sekalian sebelum nanti upgrade lagi ke yang lebih atasnya gitu. Yang lebih baru, yang jelas rencananya sih ini ya dipakai sementara gitu. Dan kalau udah jadi juga langsung dijual gitu. Nanti mau upgrade ke yang sistem apa, yang keluar racikan yang keluaran baru deh, kayak i3 Gen 10 atau mungkin AMD-nya Ryzen tuh. Cuma belum ada duitnya, jadi yang ngumpulin dulu, nabung dulu. Dan komponen selanjutnya adalah motherboard. Ini kita lihat motherboardnya ya. Motherboardnya kita lihat di sini, ini
slot RAM-nya 2, DIMM-nya pin 24, USB. Ini kabel SATA-nya ada 5. Ini beda warna, nggak tahu kecepatannya sama atau enggak. Dan di sini ada USB 1, 2, 3, 4. Di sini panelnya ya, di sini panel. Ini USB 2, 3, 4. Dan di sini ada HD audionya. Ini PCI 16 kali ya untuk taruh VGA, tancap sini. Ini kalau mau nambah lagi WiFi internal atau NVMe converter ya bisa pakai ini. Dan kita lihat fitur di di bagian belakang ya, panel belakang ya. Di sini nih sukanya Sirtiman ada 2 slot USB lagi. Ini VGA sama DVI port. Ini udah HDMI ya. Ya bagus sih. Ini 2. Kalau ini yang kuning ini apa sih? Mungkin ada yang tahu nih, Sirtiman masih belum paham. Yang tahu tulis di komen ya. Ini USB 3.0 kalau yang biru, dan ini tombol untuk audio, biasanya pakai yang ini ya, jack audio. Kalau ini untuk mungkin ke output lainnya gitu, kayak mic dan lain-lain. Oke, di sini ini mungkin VGA onboard mungkin ya, cuma nggak dipakai juga gitu. Kita pakai VGA tambahan. Ini back panelnya sesuai ya, seperti ini. Nanti dipasang di casing. Pilihannya kenapa pilih motherboard ini? Sebenarnya ada yang lebih murah ya, motherboard H61 ya. Kalau di sini kan, H67MA, jadi H67 masuknya. Ini dipilih karena fiturnya ini sebenarnya belum, untuk yang belum paham, kalau H61 itu biasanya dia nggak ada USB 3.0-nya ya, masih USB 2.0. Nah, di sini Sirtiman itu tadinya ya langsung tanya ke sellernya sih, ini ada yang lebih bagusan nggak dari H61 gitu. Kayaknya dia masih belum paham, jadi dia bilangnya nggak ada lagi. Tapi pas Sirtiman cek di lapaknya dia, ternyata ada yang ini. Ini itu pakai chipset LGA 1155 ya, ini soketnya 1155. Nah, ini jadi ini seharusnya ya Intel gen ketiga bisa masuk gitu. Jadi ya Sirtiman pilih ini, dan ini orangnya baru ngeh, oh ya ini bisa gitu. Dan alasannya ini ya, ini yang jelas lebih sedikit harganya lebih mahal ya, beda 100 atau 150 dibanding yang biasa. Yang biasa mungkin 4,5 500. Kalau yang ini harganya 575. Ya sebenarnya gimana ya, Sirtiman ngincer fitur banyak USB-nya, sama ada USB 3.0 gitu. Kalau yang lainnya sih nggak begitu diperhatiin. VGA juga, ini HDMI juga di sini juga nggak dipakai istilahnya. Ya, jadi seperti itu kenapa alasan milih motherboard ini gitu. Dan untuk HSF-nya ya, heatsink fan-nya Sirtiman masih pakai OLSI ya. Ini OLSI yang tower, jadi yang tower nih. Sebenarnya ini dulu tuh dapatnya harga bekas ya 100.000, murah lah gitu. Ya belum ada rencana mau ganti yang lain. Tapi ya kalau misalnya casingnya cocoknya pakai yang rainbow, mau nggak mau towernya nanti diganti gitu. Towernya itu lanjut ke VGA card. Di sini Sirtiman VGA cardnya andalannya nih ini. Jadi
Di sini mereknya XFX dan kita lihat speknya ini Radeon RX 5602 GB DDR5 128 bit. Seharusnya DDR5 128 bit ya. Ya ini cukup lah sebenarnya, Sirtiman nggak terlalu main game gitu, jadi sebenarnya cukup kalau untuk render video, edit foto, atau nonton streaming atau YouTube tuh ya masih oke lah, masih bisa gitu. Next RAM-nya kita pakai Sirtiman pakai di sini mereknya Gale Evo Veloci. Ini memang udah dari awalnya udah ada heatsink fan-nya ya, jadi emang kayak desain premium. Sebenarnya udah dibahas di video sebelumnya ya, dari awal beli ini. Jadi ini Gale yang 8 GB PC3 1280, CL-nya 9928. Ini 8 GB kali 2 jadi 16, dan itu 16 juga Sirtiman pikir cukup lah. Untuk RAM-nya, sejarahnya apa ya RAM-nya? Sejarahnya itu ya sebelumnya Sirtiman ngelihat RAM ini itu di temen yang punya toko PC di Cipayung, Rabbitcom Depok. Dia punya satu gitu loh, dan ini Sirtiman kan kalau satu tanggung gitu loh. Dan akhirnya nyari-nyari di marketplace ada lagi, dia jualnya sepasang gitu. Emang nggak mau jadi beli sepasang, punya 3, dan setelah ketiga kan mau bazir satu, akhirnya dijual itu sekalian sama rakitan PC gitu. Harganya emang lumayan tinggi karena barangnya udah langka, jadi kalau standar itu mungkin 400 ribuan, dia bisa 600 atau 800, malah ya bisa jual terserah sih gitu barangnya, cuma udah nggak ada di pasaran lagi kayaknya, udah goib. Lanjut ke SSD. Di sini Sirtiman pakai SSD Adata Ultimate Solid State SU650. Dia ini 2,5 in SATA 6 GB per second, SSD SU650. Di sini nggak ketahuan itunya ya, yang jelas ini itu 256 GB. Cuma kok nggak ketahuan. Oops, sorry. 256 GB. 240 GB. Ya dulu sejarahnya apa ya, dulu pernah beli, awalnya tuh beli SSD tuh Vigen, dan nggak lama komputer yang beduk, data di Vigen tuh hilang gitu loh. Karena ya udah kapok lah, Sirtiman belinya Adata. Dulu beli yang mungkin 120 GB ya, karena kebutuhan untuk PFH-nya lebih, jadi ya Sirtiman upgrade lagi ke yang 240 GB gitu. Nah ini kalau harddisk Sirtiman pakai ini Seagate 1 TB sama Seagate yang model ini, Seagate Skyhawk ya. Ini Seagate yang model lama 1 TB juga. Satu lagi WD Blue 1 TB juga gitu. Ya, pokoknya untuk simpen data aja sih. Next ini, nah ini PSU nya nih, PSU andalan Sirtiman. Dulu dapatnya murah sekali ya, 225 lagi flash sale gitu. Dan ini nama PSU nya Magnum Pro 475X dari Alcatraz by Power Logic ya, mungkin kerjasama atau gimana. Yang jelas ini maksimal peak out powernya 950 watt maksimalnya ya. Jadi dia kuat untuk yang pakai
dayanya boros, listriknya gede, dia kuat gitu. Udah terbukti sih. Yang terakhir itu Sirtiman pakai fan-nya itu banyak, terus CPU-nya juga TDP-nya tinggi ya, dayanya tinggi. Untuk fans ini XBT. Dia tuh XBT itu bagusnya apa ya? Ininya nih bisa dua ring ya. Ringnya entah itu atas bawah atau kiri kanan. Ini ada dua gitu. Jadi kalau untuk naruh di bawah itu kelihatannya bagus gitu. Kalau untuk di depan kan nggak ketahuan. Cuma kalau untuk yang melintang ini ya pilihannya tuh yang ringnya dua gitu. Jadi kelihatan bawahnya. Ada kan yang ringnya malah cahayanya cuma di tengah aja gitu. Itu ya kurang bagus. Kalau untuk komponen ya itu aja. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau untuk proses rakitnya ya nanti ya nunggu casingnya datang dulu. Itu casingnya seharusnya hari ini cuma telat. Oke, jadi gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe langsung subscribe. Ditunggu share, like, follow-nya deh. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.